Baik, Pak Manto, kalau melihat fenomena anak-anak zaman sekarang yang kalau ada PR bahasa Jawa tentang wayang dikerjain bapaknya. Nah, bagaimana ini Bapak melihatnya dan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah bagaimana bentuk dorongan yang diberikan? Ini menjadi PR kita bersama. Sekarang kan kurikulum itu kan ada namanya penguatan lokal ya. Nah itu harusnya masuk di situ. Kalau dulu kan sejak SD sampai SMP zaman saya itu bahasa Jawa ada, cara nulis Jawa ada. Nah, sekarang juga harus gitu. Penguatan lokal itu juga harus masuk dalam kurikulum di masing-masing wilayah, di masing-masing sekolah tentunya. Ini dimulai dari dini, kemudian pengenalan tentang budaya kita juga harus dimulai segitu. Itu kalau saya mengusulkan untuk masukkan dalam kurikulum, supaya nanti anak-anak kita dari awal sudah tahu, enggak dikasih pelajaran, kemudian dalam tes apa itu semesteran keluar, ini kan enggak lucu itu. Nah, harusnya diberi pelajaran, diberi pelajaran untuk penguatan lokal, karena dengan penguatan lokal budaya kita tidak banyak loh ya suku yang punya budaya, punya huruf Jawa. Nah, itu sekarang udah hilang nanti kalau nggak dimulai dari dimasukkan dalam kurikulum. Sehingga kita pemerintah, ini tugasnya pemerintah untuk bisa itu dari awal sudah dikenalkan. Nah, sekarang kan karena sudah globalisasi, coba kita lihat anak-anak kita itu namanya sudah nggak ada yang Jawa, seperti Sumanto sudah nggak ada sekarang anak lain. Sudah sulit-sulit penyebutannya ya Pak Manto ya. Makanya itu harus dikenalkan bahwa nama-nama dari pewayang itu ribuan ya Mas Dana. Sampai tahu nggak bahwa Manohara itu salah satu bidadari, ya tahu Mas? Itu nama bidadari loh itu. Manohara itu. Oh, kelihatannya kan luar negeri ya. Betul. Iya kan? Nah itu tahunya Mas Danang ini bidadari istrinya siapa tahu dia. Nah, saya juga baca-baca begitu. Jadi mari kembali pada jati diri kita, budaya kita sebetulnya luar biasa. Kayanya luar biasa. Betul. Cuma nanti ini yang harus dikenalkan. Jadi salut, kemudian Mas Larno mengenalkan kepada anak-anak bagaimana cerita pewayangan, kemudian gamelannya, itu harus masuk kurikulum. Kalau enggak mereka akan generasi kedepannya 10-20 tahun sudah enggak kenal lagi. Ya? Iya. Ada pelajarannya. Gitu. Baiklah, tapi kalau dari bidang Bapak, Komisi B salah satunya adalah membidangi pariwisata ya. Bagaimana Bapak melihat eksistensi wayang untuk pariwisata, daya tarik wisata? Masih menarikkah wayang kulit ini Pak? Ya jelas kita menarik, karena orang luar negeri itu akan datang ke sini mempelajari. Loh ini kok seperti ini, di sana tidak ada. Rangkaian gamelan yang logam semua gini dipukul kok bisa seirama itu. Mereka kagum loh ya. Nah, kemudian bagaimana contoh-contoh daripada tokoh wayang itu seperti apa. Itu bagian dari untuk menarik wisata. Kita akan kembali, masyarakat akan kembali jenuh dengan situasi, akan kembali ke alam, kembali ke budaya. Itu yang harus kita persiapkan ke depannya seperti itu. Karena dengan ini, dengan budaya, dengan seni, itu akan menyerap ribuan tenaga kerja. Betul. Di samping untuk memelihara budaya juga disitulah tempat orang mencari nafkah sebetulnya begitu. Baik, jadi dari sisi ekonomi pun bisa berjalan ya dari pagelaran wayang ini. Baik, kita ke Ki Danang kembali. Ki Danang, kalau berbicara tentang wayang, tadi kan bisa untuk maknanya filosofi kehidupan karena bisa digunakan sebagai syiar agama apapun itu ya, agama Islam, Hindu, Buddha. Nah, apakah saat ini juga masih tetap digunakan
syiar-syiar itu masih tetap dimasukkan dalam sebuah pagelaran wayang? Ki Danang? Masih Mbak, masih. Jadi begini ya, wayang itu kan cuma media aja. Iya. Didiamkan ya sudah, dia nggak bergerak. Cuman kita untuk menggambarkan kan tadi saya bilang. Jadi masih, wong Njeng Sunan aja syiarnya pakai wayang. Nah, seperti itu ya bagi saya masih banyak teman-teman ustadz, teman-teman itu kalau ceramah masih pakai wayang. Saya malah senang. Saya monggo gitu. Apalagi beliau juga senang mempelajari budaya tentang ceritanya. Jadi nanti apa ya? Bukan dicampurkan dengan hadisnya, bukan ya. Jadi dicontohkan. Contohnya ini loh, contoh niki, wayang iki loh. Iya. Jadi gitu. Terus wayang itu kan bukan tuntunan, cuman ya itu tadi ajaran. Gitu. Ajaran budi pekerti, ya ilmu kehidupan. Beda, ranahnya beda. Jangan dicampur jadi satu, begitu. Oke, tapi bagaimana kalau masyarakat justru mensalahartikan seperti itu, Ki Danang? Sebenarnya pendekatan saja, itu kan miskomunikasi Mbak. Begitu, jadi kita kalau ngobrol ya wayang ngaji, gitu ya. Iki budaya awak dhewe duwe apa wayang, duwe gamelan, duwe karawitan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan dibawa apa ya, digeret merono-merono. Jadi kita masuk satu ruang ini, temanya ini, topiknya ini. Nah terus yang dipermasalahke kalau wayang ini tadi seperti apa? Nah itu kan bedanya ning kene nek cerita wayang. Nah begitu loh. Hanya apa ya? Keharmonisan aja yang perlu kita bangun. Gitu. Bukan untuk wah yang bener ya aku yang duwe ciri khas ini. Aku lah. Kalau mau ngaten gitu Pak. Iya, baik. Jadi bukan untuk keakuan ya, Nah, Ki Danang ya. Baik. Kita ke Pak Sularno. Pak Sularno, kalau tadi wayang sebagai sarana untuk syiar ya agama ini pastinya baik sekali, apalagi wayang mau dibawa ke sekolah. Nah nanti bentuk atau kemasan seperti apa sih Pak yang akan diberikan untuk anak-anak atau anak-anak muda ya agar mereka lebih cinta terhadap budaya kita ini? Iya, konsepnya kemarin itu dulu. Jadi kita mengenalkan gambar-gambar dulu. Kalau waktu saya kecil, Mbak, itu ada kalau lihat wayang itu di luar itu ada orang jualan gambar wayang. Bahkan nanti dipotong-potong buat umbul itu. Itu ada namanya, ada gambarnya ini. Jadi anak itu tahu. Iya. Nah, ini nantinya minimal lah tokoh-tokoh mendawa kita dipasang di ruang kelas. Gitu. Kemudian nanti juga ada di saat jeda sekolah ada apresiasi seni ataupun pekan seni. Itu kita masukkan di situ, kita kerjasama antara sanggar-sanggar kita karena di sekolah ini banyak yang sudah muncul gamelan, termasuk yang di SMA, SMK pun di Karanganyar sudah banyak yang punya, dan ini sudah mulai latihan terus. Kalau SD, SMP sudah jelas itu, memang hanya saja memang sejak tahun 2011 kalau nggak keliru itu di tingkat provinsi itu pekan seni itu sudah tidak ada sehingga adanya itu apa itu festival seni FLS 2 SN itu agak aneh ya materinya agak sudah kekinian tapi kalau dulu ada pekan seni itu adalah penanaman tradisi-tradisi tari tradisi kerawitan tradisi. Jadi kita walaupun mungkin di provinsi tidak ada, kami bagi kabupaten akan berusaha di tingkat kabupaten akan kami adakan pekan seni untuk mengajarkan kepada anak. Bahkan beberapa tahun yang lalu ulang tahun DPR Karanganyar juga menampilkan dalang-dalang anak-anak itu Mbak. Sudah mulai, iya sudah. Okay. Iya. Bahkan kadang wayang, kadang ketoprak, bahkan wayang orang anak, pelakunya anak. Langsung anak-anak ya? Kemarin nanti dari awalnya kita mengenalkan gambar-gambar itu dulu dipasang, oh ini gambarnya Brotoseno, ini Janoko, ini Nakulo, ini Sadewo. Nah itu mulai dari situlah nanti akan baru kita tampilkan pentas-pentas. Oke, baik. Pak Manto ini menarik sekali ya, ada dalang anak-anak juga yang ikut ambil bagian, wayang orangnya pun diperankan oleh anak-anak. Pak Manto bagaimana Bapak sebagai wakil rakyat melihat anak-anak sekarang sudah mau ambil bagian, terutama masyarakat Karanganyar, karena Bapak dari Karanganyar ya. Ya ini mengembirakan. Jadi, tapi dari segi zaman dulu, teknologi belum seperti ini, bahwa tontonan wayang ini favorit sekali. Tapi zaman sekarang kan sudah
bergeser, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah, kemudian pelaku seni ini juga harus kreatif untuk bisa berkompetisi di era seperti ini. Kompetisinya ya mulai untuk bisa digitalisasi lagi. Nah, tapi dalam bentuk wayang kan juga nanti Mas Danang dan teman-temannya. Jadi harapannya dengan potensi yang ada itu, walaupun pelakunya ada, tapi penggemarnya juga harus harus dipahamkan supaya tidak lupa. Penggemarnya seperti apa? Penggemarnya kan banyak. Maka dari kecil itu harus ditanamkan supaya nanti anaknya Mas Danang ini wayang sendiri nggak ada yang nonton kan juga susah. Maka penggemarnya ini juga harus diberi pengetahuan tentang budaya kita. Jadi dalang kalau nggak ada penonton juga nggak semangat loh ya. Betul. Walaupun madepnya belakang ya, Pak Manto ya. Makanya di samping pelakunya sudah anak-anak sudah mulai lagi belajar, berlatih. Waktu saya jadi ketua DPRD memang sehari semalam, dari pagi itu anak-anak tak suruh wayangan, kemudian ketopraan dan sebagainya, malamnya wayangan kayak gini. Ini di sini, dan yang diceritakan Pak Lano itu waktu saya ketua DPRD-nya. Iya. Nah ini yang utama ini yang perlu ditandaskan, itu penggemarnya. Kan tidak semua orang bisa jadi dalang. Betul. Tapi penikmat ini loh, penikmat itu anak-anak harus dikenalkan wayang, dikenalkan budaya biar nanti nonton gitu. Siapapun tuh sebetulnya bisa nonton wayang ya. Kalau mendalang belum bisa, nonton wayangnya dulu gitu. Karena nanti dalangnya semakin banyak, nanti anaknya Ki Danang gak ada yang nonton, kasihan gitu ya. Baik, nah itu berbicara tentang digitalisasi. Bagaimana nih Ki Danang melihat tentang era digitalisasi saat ini? Apakah juga saat ini Ki Danang saat mendalang sudah mulai ditonton misalnya via live streaming gitu Ki Danang? Oke, kita menyesuaikan dan zamannya sekarang memang zaman digital. Jadi live streaming kita upayakan tetap gitu Mbak. Baik, sudah mulai lewat ya ada. Media, ada kegiatan rutinnya nggak Ki Danang? Kapan saja Ki Danang mendalang? Jadi ya momen Mbak. Mudah-mudahan nanti bisa rutin. Amin. Jadi semoga bisa rutin. Mungkin ada channel YouTube yang mau di-share Ki Danang? Channelnya Ki Danang Susino. Ki Danang Susilo. Channelnya. Baik, Ki Danang Susilo. Jangan lupa di-subscribe, dinyalain loncengnya ya. Biar nanti saat Ki Danang mendalang live streaming ditonton gitu ya Ki Danang ya. Terakhir live streaming kapan Ki Danang? Terakhir waktu hari jadi, ya Pak ya. Hari wayang. Hari. November. Okay, kemarin. Jadi pemerintah Kabupaten Kalangannya menyelenggarakan 5 titik ya Pak. 5 titik kebetulan di Sanggar. Ini ada 2. Saya dengan Pak Lurah Aji Santoso. Pak Lurah tapi juga bisa dalang. Bisa dalang juga. Itu juga luar biasa. Oke, jangan-jangan ini tetangganya Ki Mantep bisa dalang semua ini Pak. Nah, itu malah saya bingung malah. Iya. Oke, baik. Tapi jangan lupa banyak dalangnya, harus lebih banyak penontonnya. Harusnya ya. gitu Mbak. Ki Danang ya. Makanya itu beban kita istilahnya itu sebagai pelaku itu memang untuk terus berjuang. Iya. Untuk berjuang, untuk mengenalkan, untuk piye ya ki ben tetap bisa mengakar mendarah daging gitu loh. Tapi ya mau nggak mau karena tuntutan zaman dipaksa berubah, itu tantangan kita juga. Oke. Kalau melihat antusiasme dari para penonton seperti apa saat menonton Ki Danang? Kalau yang saya alami karena penonton sendiri itu sudah punya apa ya? Kita punya penggemar gitu. Ya nggak ditonton juga pernah juga. Gitu. Nggak ditonton. Jadi jangan berkecil hati. Memang beliau itu berpesan. Jadi ya memang dadi dalang ya abot. Gitu. Belum kita berpikir, belum kita nanti memainkan, belum kita mengisi ceritanya itu apa, mengurutkan, belum kita ngomongnya, belum kita kalau iki anak kecil, iki orang tua, ini perempuan, itu Mbak. Oke. Sulit. Jadi tapi ya
enggak masalah lah. Oke, baik, karena enjoy, menikmati ya Ki Danang ya. Sudahlah, ya karena ya itu tadi, karena beliau almarhum sudah membawa sejarah yang sangat tebal sekali. Di situ kita sebagai anak generasi, kebetulan Pak Manto juga ngasih kesempatan, ya kenapa kita juga tidak berjuang. Ya saya berusaha semampu saya. Baik. Iya, Karena saya. ini legacy atau peninggalan dari Bapak ya yang dilanjutkan oleh Ki Danang. Baik. Pak Manto, karena waktu kita terbatas juga ya. Mungkin apa harapan Bapak agar wayang ini tetap eksis, kemudian anak-anak muda juga mau nonton wayang, nguri-nguri kebudayaan kita yang pasti ini adalah salah satu kebudayaan yang membanggakan karena sudah masuk dalam warisan dunia UNESCO. Yang pertama adalah pelaku seperti Mas Danang ini. Bagaimana melihat era pasar bebas, era digitalisasi, ini harus bisa meningkatkan pertunjukannya. Tidak hanya melulu pada pewayangannya sendiri, tapi juga zamannya seperti apa. Tapi tidak meninggalkan falsafah daripada wayang itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus kembali lagi, anak-anak, kurikulum juga harus dihidupkan kembali tentang aksara Jawa, tentang budaya wayang, pengenalan seni-seni budaya, tidak hanya wayang saja, seni budaya banyak sekali. Maka itu mulai kecil menjadi muatan lokal. Muatan lokal ini harus diberikan seperti pada waktu zaman dulu. Sehingga nanti kalau ada pertunjukan wayang, mereka paham. Mereka nggak dikasih pelajaran, suruh nonton wayang ya juga nggak bisa. Karena nggak mudeng. Nggak mudeng itu peninggalan neneknya nggak mudeng. Makanya juga di samping pembinaan terhadap para pelakunya, penggemarnya ini melalui pengenalan tentang seni budaya, pengenalan tentang aksara kita sendiri. Jadi itu yang paling utama. Kurikulum muatan lokal itu harus betul-betul digalakkan kembali. Kurikulum muatan lokal ini ya harus betul-betul digalakan agar anak-anak zaman sekarang tahu tentang wayang dan eksis terus ya Bapak ya sepanjang masa wayang ini. Karena khawatir juga Pak kalau tadi putra atau putri dari Pak Larno yang ngerjakan bapaknya gitu ya. Baik, kita ke Ki Danang. Ki Danang, apa harapan Ki Danang selain penontonnya banyak pasti ya Ki Danang ya? Enggak juga. Begini, saya baru awal Mbak. Ya. Saya itu di pedalangan itu tekun itu belum ada 10 tahun gitu. Sebenarnya sejak kecil, tapi ya karena proses ya perjalanan manusia. Terus kebetulan Bapak ini tidak ada, saya ya itulah kita harus semangat. Apapun yang terjadi, jadi kalau memang tuntutan zaman seperti ini, kita tetap semangat. Baik, tetap semangat ya Ki Danang ya tentunya. Dan kita tunggu nanti show-show lainnya karena pandemi COVID-19 ini sudah cukup bikin terpuruk juga ya Ki Danang ya. Jadi semoga setelah ini kita bangkit semakin banyak lagi pertunjukan wayang dengan Ki Danang dalangnya tentunya ya. Baik, dari Pak Larno apa yang ingin Bapak sampaikan ini untuk anak-anak muda biar mereka senang terus nonton wayang? Ya, yang jelas kita mulai dari diri kita dan keluarga. Itu yang jelas, kita keluarga harus senang dengan wayang dulu. Saya itu sebulan kadang 1 kali atau 2 kali, anak saya pasti saya ajak ke Sriwedari nonton wayang orang. Di sana ada wayang orang. Hanya saja saya melihat wayang itu saya harus nerangkai anak. Tetapi untung di sana ada slide. Jadi ini adegan ini, ceritanya ini. Itu biar anak itu kenal. Kemudian juga keluarga. Saudara saya kalau punya kerja, ya ora ketangki urunan, kudu gantung gong. Itu harus, harus minimal karawitan, syukur wayang. Jadi itu dari kita, keluarga kita. Jadi kita mulai dari itu. Kemudian juga dari event-event pun kita kenalkan pasti kesenian-kesenian harus kita masukkan. Saya dulu di olahraga Mbak, di olahraga itu saya 10 tahun. Setiap ada event olahraga, itu pasti pembukaan itu saya ada gamelan. Jadi defile itu diringi gamelan, kemudian nanti isiannya itu adalah ada karate, ada taekwondo, silat, diringi gamelan. Itu memang saya kenalkan kepada
kalayak kepada siswa biar semuanya mencintai budaya kita sendiri. Jadi dari diri kita sendiri yang mencintai, kemudian kita kenalkan ke Keluarga. lingkup di sekeliling kita ya Pak Sularno ya. Baik, terima kasih untuk diskusi malam hari ini yang menarik ya terkait dengan eksistensi wayang kulit. Semoga kita sebagai generasi muda semakin mencintai wayang lagi dan jangan lupa sering-sering nonton wayang, mampir juga ke channelnya Ki Danang Susilo. Ya baik, terima kasih untuk narasumber kita pada kesempatan malam hari ini, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Sumanto SH. Pak Manto, terima kasih. Terima kasih. Sudah berdiskusi singkat bersama kita. Semoga Bapak sehat selalu Bapak. Ya, alhamdulillah, Dan kita tunggu sehat. undangan untuk nonton wayang di DPRD ya. Baik, terima kasih juga untuk Ki Danang Mantep Sudarsono. Ki Danang, matur nuwun sangat. Sami-sami. Setelah ini kita mau nonton Ki Danang Dalang ya. Iya, terima Baik, semoga Ki Danang sehat selalu. Amin, Dan amin, semoga amin. semakin banyak lagi fans dari Ki Danang pastinya ya. amin. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Sularno, perwakilan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Terima kasih Pak Sularno. Sama-sama, ya. Sehat selalu dan semoga semangatnya ini bisa menular ya. Alhamdulillah. Untuk ya. anak-anak agar mencintai budaya kita. Baik, dan demikian Metra pada malam hari ini sesaat lagi kita akan saksikan bersama pertunjukan wayang kulit Pandawa Labu yang akan dibawakan oleh Ki Danang Mantep Sudarsono.